mengingat betapa tajamnya jembatan Shirathul Mustaqim. Sebelum jatuh, bisa saja tubuh manusia yang melewatinya terpotong terlebih dahulu oleh jembatan yang ia lalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, nama jembatan Shirathul Mustaqim sudah tidak asing lagi di telinga kita. Jembatan tersebut merupakan penghubung antara surga dan neraka. Kita tentu sulit membayangkan bagaimana perwujudan jembatan tersebut, sebab para ulama menyebutkan bahwa titiannya sekecil rambut yang dibelah menjadi 7. Jika sang penghubung surga dan neraka sekecil itu, bagaimana kita bisa melewatinya? Tak bisa dibayangkan dengan akal sehat kita, tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada yang mampu melewatinya. Terlepas bagaimana cara melewatinya, baiknya kita simak terlebih dahulu beberapa fakta tentang jembatan Shirathul Mustaqim. Merupakan jembatan yang lurus. Nama jembatan Shirathul Mustaqim berasal dari bahasa Arab, yaitu Shirathul Mustaqim. Nama tersebut sudah banyak terkandung dalam Al-Quran, bahkan hampir setiap waktu diucapkan umat muslim saat membaca surat Al-Fatihah pada kalimat Ihdinas Shirathul Mustaqim. Jika diterjemahkan berarti tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Secara harfiah, Shirathul Mustaqim memiliki makna jalan yang lurus atau bisa diartikan sebagai jembatan yang lurus. Umat muslim pun meyakini jika jembatan tersebut terbentang di atas neraka, di mana di ujung jembatan tersebut merupakan surga. Tajamnya melampaui pedang melewati jembatan Shirathul Mustaqim merupakan salah satu peristiwa yang pasti akan dialami oleh manusia. Bukan hanya dari golongan orang biasa, bahkan para nabi juga akan melewatinya. Titian tersebut digambarkan dengan sebuah garis yang sangat tipis, bahkan lebih tipis dari rambut, namun tajamnya melampaui pedang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Sa'id radhiyallahu berkata, sampai kepadaku kabar bahwa Shirathul itu lebih halus dan lebih tajam dari pedang. Sahih Muslim nomor 117. Sangat sulit dibayangkan betapa mengerikannya saat memijakkan kaki di atas sesuatu yang tajamnya melampaui pedang. Keadaan itu juga dijabarkan dalam Al-Quran. Surat Maryam ayat 71 dan 72. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menggariskan bahwa semua manusia akan melewati jembatan mengerikan tersebut, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan sebagian yang Ia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Al-Quran Surat Maryam ayat 71 sampai ayat 72. Diriwayatkan dari kalangan para sahabat, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu, Ka'b bin Akbar, bahwa yang dimaksud dengan mendatangi neraka dalam ayat tersebut adalah melewati sirat, licin dan juga berduri. Selain tajam, jembatan Shirathul Mustaqim juga sangat licin. Di atasnya juga terdapat banyak sekali besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Jembatan tersebut merupakan sebuah pohon yang memiliki duri tajam. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Tentu saja sebagai manusia suci akan sangat mudah bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewatinya. Namun bagaimana dengan manusia seperti kita? Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan manusia berdasarkan dengan imannya. Meski jembatan itu sangat tipis, tajam dan berduri, Allah tetap memberikan kemampuan kepada siapapun manusia yang Ia kehendaki.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dibentangkan jembatan jahanam, akulah orang yang pertama melewatinya. Doa para Rasulullah saat itu, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah pada sirat itu terdapat pengait, pengait seperti pohon sakdan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti pohon sakdan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia mencangkok manusia semuanya sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Gambaran saat menyeberangi selain digambarkan sebagai jembatan yang tipis dan tajam menurut penuturan ulama, jembatan tersebut bergerak ke kanan dan ke kiri. Hal itu akan membuat para penyeberangnya merasa ketakutan luar biasa. Tiap kali kaki berpijak pada titian tersebut akan sangat mudah untuk tergelincir dan jatuh ke bawah. Mengingat betapa tajamnya jembatan Shirathul Mustaqim sebelum jatuh, bisa saja tubuh manusia yang melewatinya terpotong oleh jembatan yang ia lalui. Namun masing-masing manusia punya cara tersendiri saat menyeberanginya. Digambarkan ada manusia yang menyeberangi begitu cepat, seperti kedipan mata. Ada pula yang merangkak namun selamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin berada di atas sirat, ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang sangat cepat berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah tertati-tati dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan. Hadis riwayat muttafaqun alaihi membedakan orang-orang yang beriman dan munafik seperti dijelaskan sebelumnya. Orang yang menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim memiliki cara yang beragam. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat naik kuda, ada yang tertati-tati namun akhirnya selamat, ada pula yang tercabik-cabik akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat peristiwa tersebut terjadi, para nabi dan malaikat juga sibuk mendoakan orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dibentangkan sirat di atas permukaan neraka jahanam, maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama melewatinya. Dan tiada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul dan doa para rasul pada saat itu. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah di antara mereka ada yang tertinggal sebab amalnya, dan di antara mereka ada yang dibalasi sampai ia selamat. Hadis riwayat Muslim. Karena doa tersebut, Allah pun memberikan cahaya bagi mereka yang beriman, cahaya yang membedakan antara manusia beriman dan manusia yang munafik. Dengan bantuan doa para nabi dan malaikat, orang-orang yang bertakwa akan diberikan kemampuan untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim dengan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu engkau melihat orang-orang mukmin, cahaya mereka menerangi di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Sahabat Bang B Channel rahimakumullah, ada beberapa fakta tentang jembatan Shirathul Mustaqim. Ini mungkin membuat beberapa di antara kita masih kesulitan membayangkan bagaimana wujud jembatan yang menghubungkan antara neraka dan surga tersebut. Sebagai manusia biasa, kita memang tidak akan bisa menjangkau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sobat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebih Bang B Channel mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Bang B Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.